Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan terus pelihara kehidupan kita dengan ajaibnya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita baca dan kita pelajari firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan baik itu diajarkan oleh setiap iman atau setiap agama. Firman Tuhan mengajar kepada kita juga supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Kenapa? Sebagai orang percaya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita mendapatkan jaminan keselamatan, ya. Ada alasan, ada yang berikan ada motivasi di balik kita lakukan perbuatan baik, ya. Hari ini dalam naskah kita baca ini kita akan belajar tema diciptakan untuk berbuat baik, ya. Ada beberapa alasan kenapa kita sebagai orang percaya harus melakukan tindakan-tindakan baik, ya. Alasan yang pertama, ayat yang ke-10 bagian A dijelaskan karena kita ini buatan Allah. Ya, Tuhan menghendaki kita melakukan perbuatan baik karena kita buatan Allah, dijelaskan di dalam ayat yang ke-10 bagian A tadi, itu yang pertama. Buatan artinya itu hasil karya Allah atau buah pekerjaan Tuhan sendiri. Ini yang luar biasa Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, ya. Kitab Mazmur 139 ayat yang ke-13, di sana dijelaskan bahwa Tuhan yang menenun kita, ya. Bapak Ibu, yang namanya menenun, pekerjaan menenun tentu bagi kita yang pernah melihat itu adalah satu pekerjaan yang rumit, satu pekerjaan yang perlu kehati-hatian, perlu ketelitian supaya menghasilkan sebuah hasil pekerjaan yang bisa dilihat bernilai. Nah, demikian juga kehidupan kita digambarkan seperti Tuhan menenun kita, ya. Allah kita menenun kita untuk supaya menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, dan kita ini di mata Tuhan adalah hasil karya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan, siapapun kita, ya. Mestinya apa hal baik yang mesti kita lakukan karena kita buatan Allah, ya. Mari kita belajar menghargai diri kita ini sebagai ciptaan Tuhan. Kita gunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai tubuh kita rusak atau kita gunakan untuk dosa atau yang bahkan itu mungkin untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang merusak, misalnya narkoba, minum-minuman keras, itu sesuatu yang tidak tepat, ya. Berikutnya Bapak Ibu, hal baik apa yang perlu kita lakukan dengan menyadari kita buatan Tuhan? Mari kita juga menghargai orang lain. Orang lain yang diciptakan Tuhan. Sangatlah menyedihkan kalau kita mendengar bahwa sesama manusia, apalagi saudara seiman, ya, saling menjatuhkan, ya. Berikutnya, karena kita buatan Tuhan, mari kita juga menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Menghargainya tentunya kita, ya, melayani Dia dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita mesti melakukan perbuatan-perbuatan baik, Bapak Ibu? Alasan yang pertama karena kita ciptaan Tuhan, hasil karya Tuhan sendiri yang luar biasa. Alasan yang kedua, ayat 10 bagian B dijelaskan di sana untuk melakukan
pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang kedua, karena status kita inilah yang mendorong kita untuk berbuat baik ya. Alasan yang kedua, status kita. Nah, kita dulu dilahirkan dalam kondisi berdosa. Ada benih-benih dosa ada dalam kehidupan kita. Dari mana? Dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dijelaskan dalam kitab Roma 3:23, sebab semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Nah, kita terlahir dalam dosa. Nah, ketika kita mendengar firman, kita mendengar Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, dan kita terima Yesus sebagai Tuhan kita imani, maka kita orang yang dilahirkan kembali, dilahirkan di dalam roh, Bapak Ibu. Ya. Sehingga ketika dulu kita lahir secara fisik, kita mewarisi dosa. Tapi ketika kita lahir secara rohani, iman pada Yesus, mewarisi kerajaan Allah, saudaraku. Selayaknya karena kita dilahirkan baru, dilahirkan dalam roh Allah, ya tentunya sifat-sifat Allah ada di dalam kehidupan kita. Barusan ini kita mendengar ada peristiwa yang menyedihkan. Semua orang sedih, semua orang berduka karena ada pesawat yang jatuh dalam perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak. Tim SAR akhirnya mencari di kedalaman lautan. Ya, ditemukan kepingan-kepingan pesawat, juga ditemukan tentunya korban-korban yang sudah tidak berbentuk. Ya. Bagaimana saudara-saudara yang masih hidup, keluarga masih hidup bisa mengenal saudaranya yang jadi korban pesawat yang jatuh itu ya. Nah, langkah yang dilakukan oleh tim forensik adalah dengan cara tes DNA ya. Jadi saudaranya diambil sampel darahnya atau sampel contoh rambutnya atau mungkin bentuk tubuhnya dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Ketika ada kesamaan ya, korban yang sudah jatuh tadi di darahnya dites dan ada kesamaan ya, mungkin bentuk ada rambutnya ada kesamaan. Nah, berarti itu ya saudaranya ya, bisa dikatakan seperti itu karena ciri-cirinya sama. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita dilahirkan baru, Tuhan melahirkan baru, maka ada ciri-ciri kehidupan Allah ada dalam kehidupan orang percaya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, yang benar ya, yang tidak mau kompromi dengan dosa ya. Nah, seharusnya kita sudah lahir baru ya. Kita tentunya punya sifat-sifat Allah ya, tidak kompromi dengan dosa. Makanya dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga 9, setiap orang yang lahir dari Allah ya tidak berbuat dosa karena benih ilahi atau roh Allah sudah tinggal dalam kehidupan orang itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kedua alasannya kenapa kita melakukan pekerjaan atau lakukan perbuatan baik, karena status rohani kita sudah dilahirkan baru. Ada roh Allah tinggal dalam kita, ada ciri-ciri ilahi ada dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu orang percaya melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, yang terakhir ya, ayat yang ke-10 bagian terakhir bagian C. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga alasannya sebab berbuat baik adalah rancangan Allah ya. Atau dengan kata lain, sebab perbuatan baik itu kehendak Allah di dalam kehidupan kita ya. Program Allah sejak awal memang ketika menciptakan manusia supaya manusia itu lakukan perbuatan baik. Tujuannya apa? Supaya lewat kehidupan ciptaannya orang mengenal siapa Tuhan yang benar. Supaya lewat ciptaannya bisa bersaksi tentang Allah yang benar itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku ya, kita tahu ya, dalam kitab Kejadian yang ketiga dijelaskan di sana, manusia pertama yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, Adam dan Hawa, yang punya sifat-sifat ilahi ya.
jatuh dalam dosa. Sehingga kesegambaran dengan Tuhan, citra Allah itu rusak oleh dosa. Tapi kita bersyukur ya, ketika beriman pada Yesus ya, kita dilahirkan kembali ya. Citra Allah, ciri-ciri Allah itu memungkinkan ada dalam kehidupan orang percaya. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan sejak awal punya rancangan supaya kita melakukan perbuatan baik, dan itu memungkinkan karena kita sudah ada dalam Yesus ya. Tujuannya apa? Supaya kita jadi saksi Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana orang bisa mengenal siapa Yesus, Allah yang Maha Kasih, kalau orang-orang pilihannya, orang percaya tidak tunjukkan sikap-sikap tentang kasih, tentang kebaikan ya. Salah satu cara adalah lewat kehidupan orang percaya. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita lakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita karena Tuhan berkehendak demikian, Saudaraku. Ada seorang ibu yang terkenal namanya Mother Teresa. Dia seorang yang luar biasa. Dia mengabdikan hidupnya kepada orang lain ya, khususnya kepada orang-orang India di kota Kalkuta. Dia mengumpulkan orang-orang gelandangan yang terpinggirkan, tidak dipedulikan orang, dia kumpulkan, dia tampung, dia beri makan, ya, disekolahkan. Ya. Orang-orang yang sakit, yang tidak terawat, ada orang sakit kusta, orang tidak mau mendekati orang sakit kusta, menjijikan. Dia kumpulkan, dia rawat, dia obati, ya. Dia dirikan klinik-klinik pengobatan, ya. Dia dirikan panti asuhan, tindakannya luar biasa. Lalu satu kali seseorang bertanya kepada Ibu Teresa, Ibu Teresa, kenapa Anda lakukan seperti itu? Ya. Apa jawab Ibu Teresa? Dia berkata begini, saya mencoba memberikan sesuatu kepada orang miskin karena kasih. Lalu dia berkata lagi, saya menyentuh orang kusta bukan karena harta, tapi supaya mereka mengalami kasih Allah itu. Artinya apa? Ibu Teresa rindu supaya ketika orang ditolong, orang ditampung, ya, orang sakit itu diupayakan kesembuhannya, supaya orang itu mengenal Allah yang Maha Kasih itu. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang ketiga, karena rancangan Allah berbuat baik, tujuannya apa? Supaya banyak orang dibawa kepada Yesus yang baik itu, saudaraku. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu saudaraku ya, kita dicipta untuk berbuat baik. Alasannya apa? Karena kita buatan Allah, kita luar biasa, diciptakan sempurna, diciptakan istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena status rohani kita sudah dilahirkan baru, ada roh Allah yang tinggal, ada benih-benih ilahi yang ada dalam depan kita, yang memungkinkan kita untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, sebab perbuatan baik rancangan Allah dalam hidup kita, supaya kita jadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kehidupan baik, perbuatan-perbuatan baik sebagai gaya kehidupan kami sebagai orang percaya, supaya banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih, terpuji buat nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.